Shalom Jemaat Tuhan, selamat sore. Salam jumpa kembali di Renungan Senja di sore hari ini. Masih membahas topik khotbah yang minggu lalu Bapak Ibu Saudara sudah dengarkan tentang Less of Me. Bahkan hari kemarin juga Ibu Gembala sudah juga menyampaikan sedikit ulasan tentang selflessness Saudara, atau selfishness juga. Bagaimana ketika orang-orang selfish, yaitu mereka yang selalu mementingkan dirinya sendiri, orang yang egois, yang segala sesuatu harus dirinya dan dirinya, Bapak Saudara. Tetapi perbedaannya dengan orang yang selfless adalah ketika orang tersebut mampu untuk mementingkan orang lain juga, Bapak Saudara. Mampu untuk menghormati orang lain, bahkan mampu untuk merelakan hak dalam dirinya untuk orang lain nikmati, Bapak Saudara. Itulah orang-orang yang selfless. Dan hari ini saya akan mengulas sedikit tentang prinsip less of me. Ada 3 prinsip kalau Bapak Saudara ingat kemarin. Yang pertama adalah heart of giving. Terus kemudian yang kedua adalah bagaimana ketika kita meninggikan orang lain, kita juga akan ditinggikan. We rise by lifting others, Bapak Saudara. Dan yang ketiga adalah tentang sacrifice. Nah, yang pertama kita akan sama-sama membahas tentang hati memberi, Bapak Ibu. Seberapa banyak ketika kita mendengar firman Tuhan kemarin, kita kembali diingatkan dan diteguhkan bahwa setiap kita harus mulai belajar untuk memberi, Bapak Saudara. Dasar dari kita memberi adalah karena Tuhan Yesus sudah memberikan segala yang terbaik terlebih dahulu untuk setiap kita. Kita mampu memberi karena kita melihat teladan, yaitu Kristus yang menjadi teladan dalam kehidupan kita. Dia memberikan nyawanya untuk kita, memberikan segenap hidupnya, bahkan dia rela meninggalkan surga untuk setiap kita, Bapak Saudara. Ini yang menjadi satu pelajaran bahwa setiap orang-orang percaya, orang-orang Kristen, Saudara, harus memiliki hati yang memberi. Kita nggak boleh menjadi orang-orang yang terlalu, istilahnya apa ya, terlalu menyimpan yang seharusnya bisa kita juga bagikan buat orang lain, Bapak Ibu Saudara. Beruntung dan bersyukurlah untuk Bapak Ibu yang hari ini, sekalipun kelihatan seolah berkekurangan, Bapak Saudara, seolah semuanya mepet, tapi Bapak Ibu Saudara masih punya sesuatu yang Bapak Ibu bisa berikan, Bapak Saudara. Mungkin dari sisa gaji Bapak Ibu Saudara setiap bulannya sudah dipas semuanya, Bapak Saudara, tapi masih ada yang bisa Bapak Saudara berikan untuk orang lain. Percaya bahwa itulah anugerah sebenarnya, Bapak Saudara. Sebuah anugerah besar ketika kita masih diberikan kesempatan untuk memberi bagi orang lain. Artinya kita nggak sedang berkekurangan, kita justru sedang berkelebihan. Walaupun terkadang juga rasanya masih pas, tapi sekali lagi kita tetap berkelebihan, Bapak Saudara, karena kita bisa memberikan buat orang lain. Hati yang memberi itu adalah hati yang tidak tiba-tiba bisa kita miliki, Bapak Saudara. Kita perlu belajar tentunya. Dan proses pembelajaran itu nggak cepat terkadang. Kita perlu dilatih, Bapak Saudara, dikikis setiap karat-karat yang ada dalam kehidupan kita, setiap kepelitan dalam hidup kita, Bapak Saudara, harus dikikis. Makanya saya dulu sempat dengar mentor rohani saya, Saudara, ketika saya masih di Jogja. Dia bilang bahwa ketika orang Kristen dibaptis, yang dibaptis jangan cuma badannya, tapi dompetnya juga harus dibaptis. Supaya apa? Supaya dia nggak pelit, Saudara. Karena apa? Masih banyak orang-orang yang butuh bantuan kita, Saudara. Ada orang-orang di pedalaman yang mereka mungkin masih perlu untuk sekolah. Kita bisa bantu salurkan apa yang kita punya buat mereka. Ada juga orang-orang di sekitar kita juga yang ternyata masih berkekurangan. Kita juga bisa bantu mereka, Saudara. Tapi ingat, terkadang orang berpikir bahwa memberi itu hanya soal materi saja, soal uang saja. Tapi sebenarnya ada beberapa hal yang kita bisa beri, Saudara. Bisa tenaga kita, waktu kita, perhatian kita, bagaimana kita bisa mentreatment orang lain baik, Saudara, itu pun memberi. Kadang orang merasa bahwa ngapain gua peduli sama lu kalau lu juga nggak peduli sama gua. Terkadang kita berpikir seperti itu. Tetapi di dalam kekristenan kita belajar tentang kasih, Saudara. Kita belajar bahwa sekalipun orang nggak peduli sama kita, bukan berarti kita harus menjadi orang yang apatis, yang cuek, Saudara. Tapi kita pun harus juga berani untuk memberikan perhatian buat mereka. Itulah hati memberi, Bapak Ibu. Nah, dalam hati memberi pun kemarin juga saya sempat bahas bahwa ketika kita memberi tanpa adanya alasan, Bapak Saudara. Karena memang nggak perlu alasan untuk kenapa kita harus memberi. Karena ya memang kita harus memberi, Bapak Saudara. Kita belajar untuk memberikan sesuatu yang kita punya buat orang lain tanpa alasan. Bahkan kita juga belajar kemarin tentang memberi dengan secretly, dengan diam-diam, tanpa perlu kita harus berkoar-koar atau menyatakan bahwa kita sudah memberi, Bapak Saudara. Tapi kita lihat bahwa ketika kita memberi, pasti ada buah yang kita bisa terima, Bapak Saudara. Apa yang kita tabur itu akan kita tuai.
Ketika kita memberi, kita sedang menanam sesuatu benih yang baik, saudara. Oleh karena itu kita juga akan menuai sesuatu hal yang baik. Bahkan ketika kita memberi tanpa ekspektasi, tanpa harapan. Kadang orang memberi karena dia ingin supaya pemberiannya dibalas. Tapi ingat, yang namanya apa yang kita tabur pasti kita akan tuai. Tanpa perlu kita berekspektasi pun, kita pasti akan menerima apa yang baik dari sebuah pemberian, saudara. Untuk itu belajar untuk ikhlas. Firman Tuhan dalam Amsal pun berkata bahwa banyak orang yang menabur harta tapi semakin kaya, tapi juga ada yang menyimpannya tapi semakin, atau menghematnya tapi semakin berkekurangan, saudara. Oleh karena itu, coba yuk sama-sama kita merenungkan bagaimana supaya kita semua bisa memiliki hati yang memberi. Dengan kita memberi, kita akan menolong banyak orang. Dengan kita memberi pun, sebenarnya kita sementara sedang siap untuk diisi kembali, Bapak Saudara. Kita siap untuk menerima sesuatu hal yang baru setiap hari. Karena apa yang Bapak Saudara kemarin hari Minggu dengarkan bahwa ketika kita biarkan akuarium saya, saudara ya, dibiarkan begitu saja akan lumutan, tapi ketika diganti pasti akan bersih, saudara. Mana dari surga pun demikian. Mana dari surga setiap pagi diturunkan sama Tuhan. Kalau kita simpan dia akan busuk, saudara. Berkat yang kita punya, jangan cuma kita pandai untuk keep saja, saudara, tapi kita belajar juga untuk bisa kita memberi, saudara. Kebutuhan gereja, untuk kebutuhan pelayanan, orang-orang di sekitar kita, mereka pun juga butuh bantuan dari kita, dan lewat hati yang memberi ini, kita bisa menyalurkan kasih Tuhan buat mereka. Amin, puji nama Tuhan, saudara. Ini yang bisa saya sampaikan di Renungan Senja hari ini tentang prinsip Less of Me. Yang pertama yaitu tentang hati yang memberi, Bapak Ibu. Nanti kita akan sama-sama membahas juga prinsip Less of Me yang kedua dan yang ketiga, yaitu tentang We Rise by Lifting Others serta Sacrifice. Jika Bapak Saudara diberkati, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube CBM TV, kemudian juga bagikan kepada banyak orang supaya mereka juga diberkati oleh Tuhan lewat kesaksian dan firman yang sama-sama kita bahas. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati setiap kita.